Nah, teman-teman, selanjutnya yang akan saya bahas adalah metode penelitian. Pertama itu jenis pendekatan. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif kualitatif. Menurut Nana Shaudi S. 2013-116, penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Metode pendekatan ini digunakan untuk memahami makna di balik data yang tampak. Winarta 2006 dan Lindawati dan Henry 2016 mengemukakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang dijalankan untuk mendapatkan data hasil observasi PLP1 adalah yang pertama itu membuat instrumen pengamatan lingkungan sekolah dan instrumen wawancara yang selanjutnya dikoreksi oleh dosen pengampu mata kuliah PLP1. Membawa surat pengantar kepada kepala sekolah secara langsung, kemudian mengamati lingkungan sekolah dan melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan keadaan guru secara umum pada lingkungan sekolah yang diamati. Ketiga, mengadakan observasi dan wawancara dengan lembar instrumen yang telah disediakan, mulai dari profil sekolah, kultur sekolah, kurikulum, dan perangkat pembelajaran sekolah, serta strategi dan sistem evaluasi pembelajaran dan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir itu menganalisis hasil observasi dan wawancara, kemudian mengubahnya dalam bentuk laporan. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan, tempat di MTS Negeri 1 Kota Makassar, Jalan A.P Peterani nomor 1A, Menuruki Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Waktu dilaksanakan pada tanggal 10 September sampai dengan 29 September 2022. Adapun subjek dan objek pengamatan yaitu berada di lingkungan sekolah seperti guru, kepala sekolah, kepala sekolah bidan, tenaga pendidik, dan tenaga kerja. Selanjutnya metode pengamatan. Pertama itu observasi. Nah, observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang berlangsung menurut Nana Shaudi S. 2006. Melalui observasi penelitian belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dengan demikian, dengan pengumpulan data melalui observasi, peneliti dapat mengamati makna dari perilaku yang terjadi. Selanjutnya itu ada wawancara. Nah, wawancara menurut Muhammad Ali merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan sumber data baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat dilakukan secara lisan dalam pertemuan secara individual maupun secara berkelompok jika tujuan dari wawancara tersebut menghimpun data dari suatu kelompok. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu profil sekolah. Nah, lingkungan sekolah, identitas sekolah atau madrasah. Nama sekolah yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Yang kedua itu alamatnya. Nah, alamatnya itu Jalan A.P Peterani nomor 1A Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9022. Selanjutnya itu status sekolah negeri, status akreditasi A. Waktu belajar itu kita mulai dari jam 7.30, istirahatnya jam 9.30 dan keluar jam 1. Nah, terus hari Jumat itu dia masuk jam 7.30, istirahat jam 9.30 dan pulangnya itu jam 11.30 karena harus melaksanakan sholat Jumat berjamaah bagi laki-laki. Selanjutnya itu ada jumlah bangunan dan ruangan. Nah, jumlah bangunan atau gedungnya itu terdiri dari 17 unit. Keadaan bangunan itu permanen, lokasinya strategis,
Jumlah ruangan, jumlah ruang belajar itu ada 38 ruang kantor 9 ruang perpustakaan 1 ruang olahraga 1, ruang laboratorium terdiri dari ruang kesenian terdiri dari 1 ruang, gudang terdiri dari 2 ruang, kantin terdiri dari 10 ruang, WC terdiri dari 29 ruang, ruang penjaga terdiri dari 2 ruang. Selanjutnya itu personalia sekolah. Nah, nama kepala sekolahnya itu Sulfika Nur SPD, MPDI. Nama wakil kepala sekolah itu kepala sekolah untuk kurikulum itu Mutahir Muhtad, hubungan masyarakat Muhammad Rusli, kesiswaan Hafiluddin, sarana dan prasarana Saifuddin. Adapun statistika tenaga pendidikannya itu keseluruhan itu jumlahnya 199 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 78 perempuan. Statistika tenaga kependidikan yaitu terdiri dari 25 orang, 9 laki-laki dan 16 perempuan. Kondisi sarana dan prasarana sekolah. Ruang kelas layak pakai, perpustakaan juga layak pakai, laboratorium juga layak pakai, dan unit kesehatan siswa atau UKS layak pakai. Sarana dan prasarana. MTS Negeri 1 Kota Makassar memiliki jumlah gedung sebanyak 17 bangunan atau unit yang setiap gedung diberikan tanda huruf kapital. Bangunan yang dibuat bersifat permanen dari sekolah tersebut dan juga lokasi bangunan yang strategis. Beberapa gedung memiliki beberapa ruangan yang digunakan sebagai ruang kelas, ruang guru, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang aula, dan ruangan lainnya. Beberapa ruangan pun difasilitasi dengan penerangan yang cukup memadai, koneksi internet berupa WiFi, AC, loker siswa, TV layar, untuk menampilkan perangkat pembelajaran dalam liquid crystal display atau LCD. Yang pertama itu ruang belajar. Nah, jadi ruang belajar merupakan ruang tempat proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Nah, di sekolah ini terdapat 38 ruang belajar dengan keadaan ruang belajar yang layak pakai. Ruang belajar dibagi atas 3 kelompok, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Nah, dari jenis kelas terdiri atas kelas tahfiz, kelas sains, kelas karakter, dan kelas reguler. Selanjutnya itu ada ruang kantor. Nah, ruang kantor merupakan ruang yang diperuntukkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Ruang kantor ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti ruang kepala sekolah, ruang tiap wakil kepala sekolah, ruang guru, administrasi, dan ruang pertemuan. Saat ini ruang kantor sebanyak 9 unit untuk ruangan administrasi, kurikulum, humas, konseling, dan kesiswaan. Kondisi ruang kantor layak pakai, sedangkan untuk ruang guru dulunya dalam satu bangunan, namun saat ini masih dalam renovasi. Selanjutnya itu ruang perpustakaan berada dalam satu gedung dengan ruang kantor. Ruang perpustakaan berada di lantai 2, sedangkan ruang kantor berada di lantai 1. Ruang perpustakaan ini sendiri digunakan oleh para pemustaka MTS Negeri 1 Kota Makassar untuk belajar, membaca, ataupun mencari referensi bacaan yang mereka cari. Di perpustakaan MTS Negeri Kota Makassar sendiri sangat rapi dan tertata dengan baik. Juga buku laporan peminjaman buku sangat lengkap. Perpustakaan MTS Negeri 1 Kota Makassar sendiri menyediakan juga peminjaman buku gratis kepada para siswa sesuai dengan jenjang kelas mereka sendiri. Dalam perpustakaan dilengkapi dengan AC. Selanjutnya itu ada ruang olahraga. Nah, ruang olahraga merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan alat-alat olahraga setelah digunakan oleh siswa ataupun tenaga pendidik atau kependidikan. Barang yang biasa disimpan di ruang ini seperti bola voli, futsal, skipping, lompat lembing, dan lain sebagainya. Ruang olahraga ini terdiri dari 1 unit dan kondisi layak pakai.
Selanjutnya itu ada ruang laboratorium. Nah, ruang ini digunakan dengan fungsi dan tujuan dari masing-masing laboratorium tersebut. Di MTS Negeri 1 Kota Makassar sendiri terdapat 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Komputer atau TIK dan Laboratorium IPA. Laboratorium komputer sendiri digunakan siswa biasanya untuk mengikuti ujian yang berstandar komputer atau pembelajaran terkait komputer, sedangkan untuk laboratorium IPA digunakan para siswa untuk melakukan uji coba mereka terhadap suatu materi. Kondisi saat ini layak pakai dan semua fasilitas masih utuh dan tersimpan dengan baik. Ruang kesenian dan multimedia terdiri dari satu unit, di mana ruang ini digunakan untuk menyimpan karya-karya seni yang telah dibuat oleh siswa-siswi kelas karakter. Nah, peralatan yang digunakan dalam pembuatan karya seni juga tersimpan dalam ruangan tersebut. Kondisi ruangan ini layak pakai dan di dalamnya juga tertata dengan rapi. Selanjutnya ada ruang asrama. Nah, ruang asrama ini merupakan salah satu ciri khas dari MTS Negeri 1 Kota Makassar. Ruang asrama terdiri dari 2 lantai yang di dalamnya terbagi beberapa ruangan asrama putri. Kondisi asrama telah dihuni beberapa siswa sehingga layak dipakai. Asrama ini berada dalam satu gedung dengan ruang kantor dan perpustakaan, tepatnya lantai teratas gedung tersebut. Selanjutnya ruang aula. Nah, ruang aula terdiri atas satu unit yang biasanya digunakan oleh siswa atau siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga digunakan jika guru ada pertemuan ataupun rapat. Ruangan ini tertata dengan rapi, selalu bersih. Kondisi ruangan juga tergolong layak pakai. Nah, selanjutnya itu ada gudang. Nah, gudang itu terdiri dari 2 unit. Gudang ini digunakan untuk menyimpan alat pekerja atau tukan, peralatan sekolah, dan beberapa barang lainnya yang sementara tidak terpakai. Dua gudang ini dalam kondisi layak pakai. Selanjutnya ada kantin. Nah, kantin ini terdiri dari 10 unit. Kantin terbagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok kantin kejujuran dan kantin pada umumnya. Kantin kejujuran merupakan kantin yang biasanya menjual makanan atau minuman ringan. Kantin kejujuran juga ini menjual berbagai macam peralatan siswa seperti alat tulis menulis. Sistem dari kantin kejujuran ini ialah ambil sendiri lalu membayarnya dengan memasukkan uang di kotak yang disediakan dan mengembalikan uang yang lebih dengan siswa sendiri tanpa diberikan oleh penjaga kantin. Sedangkan kantin pada umumnya menjual makanan yang berat seperti nasi, mie, kue, makanan ringan, dan lainnya. Selanjutnya ada WC. Nah, WC di MTS Negeri 1 Kota Makassar terdiri atas 29 unit. WC ini terbagi di berbagai tempat di MTS Negeri 1 Kota Makassar agar peserta didik, tenaga pendidik, dan lain-lain dapat mudah menemukan WC saat ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Semua WC dalam kondisi layak pakai. Nah, ruang penjaga. Ruang penjaga ini terdiri dari 2 unit yang terletak di depan gerbang MTS Negeri 1 Kota Makassar. Ruangan ini ditempati oleh Satpam MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang selanjutnya itu ada ruang UKS. Nah, ruang UKS ini tersendiri berfungsi sebagai tempat pertolongan pertama untuk siswa atau warga sekolah yang sedang sakit dan berada di sekolah. Di ruang UKS sendiri, peralatan serta obat-obatan dapat dikatakan lengkap, serta ruangan yang tertata dengan rapi dan juga bersih. Kondisi ruangan ini layak pakai. Selanjutnya itu ada ruang ekstrakurikuler. Nah, terdiri dari 4 unit, diantaranya itu Pramuka, Irmas, atau Ikatan Remaja Masjid, PMR, Marching Band. Keempat ruangan ini digunakan oleh siswa terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan sekaligus sekretaris dari masing-masing bidang ekstrakurikuler. Semua ruangan dalam kondisi baik dan layak pakai. Selanjutnya itu masjid. Nah, terdiri dari 1 unit, saat ini masih dalam renovasi dan masih layak pakai.